Jadi ketakutan. Bahkan dia peluk bapaknya. Jadi kalau dibilang itu di brainwash, itu benar-benar kejadian hitungan menit. Nah, masalah kejanggalan yang saya dapetin dari anaknya Amy. Kemarin kan saya lihat di Pagi-Pagi Ambiar ya. Sebenarnya saya udah buat bantahan logikanya di video saya sebelumnya dalam bahasa Inggris. Tapi sekarang saya coba menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Pak pengacara sendiri ngaku kan dia belum tahu segala faktanya. Dia baru tahu belakangan ini, cuma dia bingung. Karena di video kok reaksi anaknya Amy kayak gitu. Menurut Pak pengacara nggak masuk akal anak di brainwash. Padahal dalam kenyataannya sehari-hari ini mungkin saja terjadi karena memang beberapa kasus ada yang seperti itu. Dimana sewaktu orang tua bertengkar sayangnya melibatkan si anak dengan menjelek-jelekan pasangannya, entah itu bapaknya, entah itu ibunya. Jadi itu tertanam di anaknya. Kebencian yang sebenarnya dia nggak gitu ngerti kenapa dia harus membenci ibunya atau bapaknya sampai sejauh itu. Tapi sayangnya itu bisa terjadi. Apalagi kalau bapaknya selalu menekankan ibunya dalam keadaan mental tidak stabil, akan membahayakan adik-adiknya. Karena ini keterangan muncul dari anak yang nomor 2 kan. Dia merasa perlu melindungi adik bayi. Ini kan agak-agak bingung gitu. Kenapa anak kecil dilibatkan dalam persatuan orang dewasa sampai segitunya padahal usianya tuh belum saatnya. Nah, yang lebih saya bingung, Amy itu tinggal sama mertua bahkan sebelum menikah. Setahu saya mereka pacaran 1 tahun lalu menikah 16 tahun. Ini logikanya di mana? Melakukan penganiayaan terhadap anak-anak tapi di rumah mertua, hidup bersama mertua. Lalu mertuanya tidak tahu gitu, tidak berasa ada sesuatu yang terjadi. Karena di part 1 video saya, itu saya bicara pengalaman saya sendiri. Sewaktu saya mengalami kayak gitu, wali kelas saya aja notice ada perubahan sikap sama saya. Bagaimana mungkin orang yang serumah, yang sering ngasuh anak-anak itu, tidak tahu soal itu. Backgroundnya keluarga Chinese kan, dimana setahu saya keluarga Chinese itu sangat membanggakan anak laki-laki ya. Mereka sangat mengapresiasi cucu yang didapat dari anak laki-laki. Jadi how come kalau cucunya disakiti, orang tua Aiden kok diem-diem baik. Nah teman-teman yang pernah tinggal sama mertua, coba deh speak up. Ini masuk akal atau tidak. Lalu kadang-kadang yang perlu juga diketahui, anak-anak tuh tidak segampang itu mau jujur apa yang terjadi sama dirinya. Entah itu dia malu kah, entah dia takut ada dalam masalah kah. Kadang ngomong sama orang tuanya aja enggan ngasih tahu. Apalagi ini ngomong sama orang asing di podcast. Muka tidak di blur. Lalu memperkenalkan nama lagi. Karena kemarin malam ada seorang netizen yang saya tahu itu cuma oknum, kayaknya suruhan dari si pelakor, berdebat sama saya. Dia nggak setuju saya membahas soal tidak pantas orang tua mengizinkan anaknya di podcast tidak di blur. Tapi kayaknya orang ini salah konsep. Gini loh ya, kalau Anda mau wawancara anak di bawah umur tentang prestasi dia, oke aja, tidak di blur. Tapi perhatiin nggak sih, bahkan dalam berita sekalipun, kalau anak ini misalnya korban pelecehan, korban kekerasan, itu mukanya di blur, namanya disamarkan. Dengan tujuan apa? Supaya tidak jadi kehebohan di sekolahnya. Dan anak ini pasti akan sangat kewalahan. Tujuannya itu bukan apa-apa, ingin melindungi si anak. Karena si bapak kan ngakunya sangat peduli mental health anaknya. Nah ini nggak nyambung. Apakah Anda nganggap pendapat saya ini bodoh? Masalah banyak orang-orang yang setuju sama saya. Denny Sumargo juga merasa gitu. Waktu dia mau wawancara anaknya pesepak bola Mega, dia tidak put wawancara itu di dalam sosial media atau platform infotainment. Bu Grace Tahir juga setuju soal itu. Apakah mereka itu orang bodoh? Coba nonton TV Korea. Psikiaternya juga bingung. Kenapa ini orang tua, si bapak
gila bener, anaknya diizinkan memperkenalkan diri dan mukanya tidak di-blur. Sedangkan Amy, waktu dia post di Instagram dan di TikTok, itu anaknya di-blur. Dia tidak kasih tahu nama anaknya siapa. Yang membongkar itu pihak bapaknya. Itulah logika-logika yang menurut saya tidak nyambung. Sedangkan Amy bicara ada buktinya. Walaupun buktinya dibantah oleh bapak pengacara. Tapi keceplosan oleh anaknya Amy sendiri bahwa yang Amy katakan itu benar. Tapi ada nggak dari pihak sana yang bisa ngasih logika yang solid dengan bukti yang benar atas semua tuduhannya kepada Amy gitu. Karena dari kemarin kerjaan saya tuh membantah logikanya sesuai dengan keterangan yang mereka kasih sendiri gitu. Karena keterangan yang mereka kasih itu tidak konsisten. Ya kan? Makanya saya cuma bilang, gini loh, kalau betul-betul sayang sama anak-anak, perselingkuhan itu bukan jawabannya. Karena si ini kan pengacara bilang, enggak, Amy bersikap seperti itu enggak ada kaitannya karena dia kesel soal perselingkuhan. Tapi anaknya Amy sendiri yang menerangkan, waktu di Singapura dulu mereka bahagia, papa mama bahagia. Semua berubah sejak papa datang ke Indonesia. Ya kan? Lalu kalau dia bilang Amy sama suami udah berpisah udah lama, baru pas di Indonesia kejadian itu terjadi. Lah kalau berpisah kok bikin anak? Kok bisa muncul anak keempat? Itu aja deh logikanya. Jadi gini ya, kalau nggak seneng sama VT saya, bantahnya pakai logika, bukan ngatain saya goblok, bodoh dan sebagainya. Nggak begitu konsepnya. Ya, saya juga nggak ngerasa pintar sih. Tapi kalau Anda betul-betul orang yang smart, orang yang wise, bantah logika dengan logika sesuai substansi, nggak melebar kemana-mana.